Hai guys, balik lagi di Players Room. Nah, kali ini aku mau ngebacain buku lagi nih guys. Buku dari Winning the War in Your Mind dari yang ngarang Craig Groeschel. Nah, ini New York Times bestseller. Nah, kalau kalian nggak tahu Craig Groeschel itu siapa, dia itu pendiri dan senior gereja Life Church. Nah, kalau kalian suka baca Alkitab dari aplikasi YouVersion, nah Life Church inilah yang resmiin YouVersion ini, oke? Sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Karena kita tuh suka bergulat dengan pikiran kita sendiri. Musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri kita sendiri, karena kita bergulat di dalam pikiran kita sendiri. Nah, aku berharap aku bacain dan aku bahas. Oke, semoga ini membantu kalian untuk berpikir secara lebih jernih sesuai dengan dasar firman Tuhan ya. Oke, ini aku pertama kali adalah yang pertama itu hapus segala kebohongan, ganti dengan kebenaran. Yuk kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Nih aku bacain ya guys. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita punya pikiran terus ketakutan, ingat itu bukan daripada Tuhan, itu kebohongan si iblis yang iblis lakuin. Nah, pernahkah kalian berpikir seperti ini? Saya nggak dapat mengubah, meskipun saya udah coba, saya selalu stuck. Terus saya nggak pernah bisa keluar dari hutang. Saya akan selalu berjuang dengan keuangan. Gak ada seseorang yang mencintaiku. Kalau mereka tahu gue itu siapa, mereka pasti gak mau masuk ke dalam hidupku. Oke, gue gak pinter dalam sebuah hubungan. Kalau gue coba untuk mendekat, gue selalu melakukan kekacauan. Terus selanjutnya, orang di dalam keluarga berjuang dengan berat badan. Nah, siapa nih yang suka berjuang dengan berat badan ya? Gue gak akan pernah menyukai badanku. Nah loh. Terus selanjutnya, aku gak bisa deket dengan Tuhan. Gue yakin itu semua salahku. Ketika gue lihat kehidupan orang lain di sosmed, gue merasa hidup gue gak sebahagia dia. Nah ayo, kita punya pikiran kayak gitu gak? Kalau punya pikiran gitu, berarti ingat, itu bukan dari Tuhan. Oh ya guys, ngomong-ngomong, gue dapat kiriman nih. Nah ini guys, aku dapat kiriman. Kira-kira apa ya isinya? Kita buka yuk. Aduh, sampai sobek, terlalu semangat banget guys. Apa ya kira-kira? Tada! Ini lucu banget bungkusnya. Ini dari jhv.valsigna. Apa ya isinya? Yuk kita buka. Cake gitu guys. Tuh guys, dari jhv.valsigna. Ini guys, dapat kue tiramisu dari JHV Valsigna. Ini dapat bubuk powdernya gitu guys. Cobain ah. Menggiurkan gak sih guys? Jadi bisa sembari bacain buku buat kalian, sembari makan. Maaf ya guys, gue tuh suka banget yang namanya ngemil guys. Nih guys, ditaburin gini guys. Mantep ya bubuknya. Nah oke guys, doa dulu ya sebelum makan.
Mari kita coba. Ini tiramisu guys, kue tiramisu. Gila guys, enak banget guys. Gila, aku jadi coklat. Gila, enak banget guys. Pokoknya tuh dia ada belisnya di dalamnya. Nggak, serius enak banget, lembut banget ya guys. Enak guys, serius. Jadi keterusan kan ya, karena aku mau bacain kalian buku. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai mana ya guys? Gara-gara ngemil kue, dan kuenya tuh beneran enak banget guys. Nah, oke. Nah, kalau kita merasa menjadi korban, kamu akan berpikir menjadi korban dan merasa hidupmu tuh penuh banget dengan sengsara, ya. Karena kamu merasa pikiran kamu yang begitu gitu. Kan musuh kita tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu, pikiran kita gitu. Nah, tapi kalau kamu percaya dengan kuasa Tuhan, ya, kamu pasti dapat mengatasinya, ya. Nih, kalau kamu orang accounting nih, hal yang pertama nih, inventory ya. Pertama, ambil stok pikiranmu, oke? Ini cara-caranya ya, menurut Craig Groeschel dari bukunya ini. Tulisin pikiranmu tuh apa aja, oke? Terus bisa direkam handphone atau tulis di note HP, itu terserah kalian. Coba ya jujur sama dirimu. Apa yang kamu pikirin kamu tulis, oke? Nggak ada yang tahu, cuma kamu sendiri yang tahu, oke? Nah, misalnya kalian nih pas di kantor, ke rumah, di kantor, di kamar mandi, kalau lagi pikiran negatif, tulis gitu. Apa aja, kayak contohnya kayak yang tadi yang sebelumnya aku sebutin gitu kan, yang gue nggak pinter dalam sebuah hubungan. Kalau gue coba untuk mendekat, gue selalu melakukan kekacauan. Pokoknya yang kayak tadi itu yang gue sebutin. Kalau kalian masih lupa, boleh back ke belakang ya. Nah, pokoknya lanjut lagi ya. Nah, tulis nanti pas sudah malam, baca lagi apa yang ada di dalam pikiran kalian yang udah kalian tulis. Evaluasiin lagi. Nah, perhatiin patternnya. Kenapa bisa gitu? Kenapa kamu pikirannya biasa negatif itu gitu? Nah, terus yang berikutnya, doa dan minta Tuhan untuk memenuhi apa aja ya kan ada dalam pikiranmu, dan minta Tuhan kasih pemahaman apa yang membuat pikiranmu kayak begitu gitu. Biasanya sih nanti Tuhan kasih ingatan-ingatan buat kalian nih, lo nih gini-gini karena gini-gini. Nah, biasanya seperti itu. Kalian harus ngeling juga sama Tuhan gitu. Makanya penting banget untuk bangun hubungan sama Tuhan gitu. Nah, terus minta Tuhan bebaskan pola pikiranmu, doa gitu. Tuhan, pikiran aku tuh negatif banget. Aku pikirannya tuh secemas itu. Tolong Tuhan bebasin pikiran aku. Bantu ubah pikiranku. Aku serahkan pikiranku ke dalam tangan-Mu. Gitu guys. Nah, di sini juga dikasih tahu beberapa pertanyaan. Kalau kamu bingung dengan apa yang ada di dalam apa pikiranmu, nih, pertama, bertahan dari serangan musuh. Yang kedua, serangan pertumbuhan terhadap Tuhan. Oke, kalau kalian jawab dengan jujur, terus nanti kalau udah beres, kamu bandingin mana yang lebih banyak. Pokoknya tuh dari serangan musuh atau dari serangan apa dari Tuhan. Oke, kalian harus bikin dua itu, kamu bandingin mana yang lebih banyak. Oke. Nah, pertahanan dari serangan musuh ya, dari musuh nih. Apakah pola pikirmu membuat aku sedih? Oke. Jadi minta Tuhan untuk mengubah pola pikirmu ya. Kalau pikiran itu dapat mengontrol dirimu, jadi kita sendiri yang harus mengontrol pikiran kita. Oke, baca di Roma 7 ayat 15 sampai 24. Roma 7 Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya. Sampai 24. Ayat 7, ayat 15 sampai 24 ya. Jadi jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang akan
ku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Aduh, aku jadi gatel ya. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, itu PR banget sih emang. Untuk melawan kedagingan gitu kan. Ayat 4, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, ya. Karena apa yang kita pikirkan bisa membuat kita gila gitu ya gak sih. Pikiran kita dapat keluar jalur, pikiran tuh jadi kemana-mana gitu. Hobi banget ya gitu, nggak tahu kenapa pikiran kita tuh kayaknya hobi banget yang buruk-buruk gitu. Oke. Nah, pikiran kita dapat keluar jalur, kita terobsesi, kita bisa bingung. Kadang kita merasa kewalahan ya, kita mencoba untuk gak khawatir, tapi kita ujungnya khawatir lagi, ya gak sih? Kalian gitu gak sih? Aku sering banget loh kayak gitu. Pokoknya gak kayak gitu padahal tahu firman gitu, tapi tuh gak tahu kenapa keluar lagi, nyebelin banget gak sih? Ya, atau jalan ya, ikutin apa kata yang cara-caranya si Greg Rosel ini, oke. Terus juga jangan lupa kita berdoa, minta pertolongan Tuhan gitu, sampai kita menang dari rasa khawatir berlebihan itu. Khawatir sebenarnya good, tapi kalau terlalu berlebihan tuh nggak bagus banget ya. Nah, kita pokoknya ngomong ke diri kita untuk berpikir positif, tapi kenyataannya nggak bisa, ya gak? Kayak si Paul juga bilang tadi kan, kita pengen lakuin hasilnya tuh ya lain gitu ya kan. Nah, kalau orang yang perfeksionis gitu bisa stres sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu perfeksionis, gue nggak boleh kayak gitu, ternyata akhirnya keluarnya gitu terus, itu bisa stres gitu loh, karena dia perfeksionis. Padahal manusia nggak ada yang sempurna gitu. Nah, tapi Paulus punya rahasia yang dikasih sama Tuhan. Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 3-5. 2 Korintus maaf ya guys, kelihatan kedengeran gak sih kalian ada bunyi-bunyi palu-palu kayu-kayu gitu, soalnya sebelah lagi dibangun rumahnya. Oke, baca di 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus menaklukkan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan gitu. Jadi serahin segala bentuk pemikiran kita itu, serahin ke dalam tangan Tuhan, karena kita nggak mampu gitu ya. Jadi kita harus memiliki hubungan dengan Kristus terlebih dahulu, jadi segala bentuk pikiran kita akan berubah. Oke, yuk bangun hubungan sama Bapa, jadi biar Tuhan yang membantu itu semua. Oke. Nah, jadi bab berikutnya, oke. Kamu mendambakan kedekatan hubungan tapi takut dengan penolakan ya. Kamu pengen coba satu hal yang baru, oke. Tapi itu takut gagal. Kamu udah lama banget terlibat utang dan pengen bebas dari utang ya. Pengen banget punya hati memberi, tapi kamu merasa kita nggak akan bisa gitu. Pokoknya kamu pengen berubah tapi pikiranmu tuh nggak bisa. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, makanya dia nggak bisa. Terus karena pikiran kita sendiri gitu yang annoying gitu loh. Guys, sambil makan lagi guys. Jadi kan jadi kita itu dibatasin dengan kebohongan ya. Sesuatu yang gak ada, itu kan pikiran kita aja. Jadi kita gak berani gerak karena pola pikir kita sendiri gitu. Bentar lagi guys, makan dulu. Dalamnya tuh kayak cake banget gitu guys. Ini ada kuenya di bagian bawahnya, jadi kayak creamy gitu. Terus ya ada bubuk-bubuknya di bawah banget tuh baru kuenya. Enak. Udah cukup. Ini nggak selesai ini, nanti aku urusannya makan mulu. Soalnya enak banget guys, beneran deh. Oke. Sampai mana ya tuh tadi?
Nah, iblis tuh suka banget ingetin keadaan yang pernah menyakiti kita, ya nggak sih? Kayak masa lalu kita, mungkin orang-orang yang pernah nyakitin kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kecil kita, atau mungkin mantan pacar gitu. Pokoknya tuh diingetin gitu kalau masih iblis dalam pikiran kita, ya gak? Terus lagi happy, lagi suka cita, akhirnya suka cita itu dicuri sama iblis karena ya pikiran itu gitu. Akhirnya kamu kaget karena sakit hati yang pernah kamu lalui ya. Kamu udah pernah coba laluin sekali tapi hasilnya gagal lagi. Karena apa? Yaitu pikiran negatif itu yang dibisikin sama iblis tentang masa lalu orang-orang yang nyakitin kita. Jadi karena itu jadinya kamu berhenti untuk mencoba ya. Jadi intinya adalah iblis yang suka bohongin kita itu senjatanya adalah di Kejadian 3 ayat 1-5. Itu senjata iblis banget. Kita baca di Kejadian 3 ayat 1-5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ya, cewek itu udah jelasin gitu loh, oke? Si perempuan itu, si Hawa ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, pinter banget ya dia bolak-balikin ya. Seharusnya tuh Hawa tuh tetap berprinsip kepada prinsipnya dia, tapi ya kenyataannya lemah ya. Akhiran dia jadi jatuh deh. Aduh, semua tuh itu senjata iblis banget lah, makanya ngebohongin gitu. Nah, ya iblis tuh pinter tuh bolak-balikin ya. Baca di Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Dua Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, makanya jadi kadang tuh kita tuh suka gini gak sih? Misalnya tuh kayak aku sering sih kayak ada doa-doa yang kalian yang belum dijawab, nunggu janji Tuhan gitu ya. Tuhan belum jawab-jawab. Lama-lama tuh pikiran kita jadi parno sama Tuhan. Ini Tuhan ada gak ya? Kok jadi kenyataannya gini ya? Apa jangan perasaan? Jangan-jangan Tuhan itu gak ada gitu. Apalagi kalau apa yang kita doain hasilnya berbeda gitu kan. Kan sering kan jalan kita bukan jalannya Tuhan gitu. Beda gitu. Terus kayak apa? Kok gini sih hasilnya? Jangan-jangan Tuhan gak ada. Kayak gitu-gitu. Makanya itu tergantung dari pikirannya kita gitu. Makanya kita harus melawan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, iblis suka banget nih menaklukkan. Biasanya iblis nih begini ya. Pertama, mengalihkan kita dari tujuan. Oke. Kedua, ngalihin perhatian kita dengan suara Tuhan. Ya, bikin kita bingung. Misalnya kita dari suara Tuhan, misalnya terlalu sibuk nih kerja. Oke, sekolah, sehingga kita nggak punya waktu untuk diam dengan dengar suara Tuhan ya. Terlalu sibuk jadi nanti capek dia tidur gitu kan. Jadinya nggak punya waktu, ya gak? Nah, terus menghancurkan potensi ya kerjaan iblis. Iblis tuh pengen kita percaya dengan kebohongan yang iblis buat. Nah, sayangnya kita percaya banget dengan kebohongannya si iblis ya. Dalam pikiran tuh percaya banget deh. Baik itu kenyataan, baik itu masa lalu kita, oke, pengalaman kita itu jadinya kita tuh seperti kita percaya di situ. Padahal kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasin dengan teori gitu. Beda-beda tiap orang gitu loh. Diri kita sendiri juga, masa lalu kita dengan masa depan kita beda jalan ceritanya gitu. Itu jalannya Tuhan gitu. Jadi ya nggak bisa dipukul rata gitu. Dan kita tuh terlalu mendengarkan si iblis. Oke. Nah, buat kalian yang merasa tertuduh, misalnya punya pikiran negatif, gue segeng sama iblis ya, jadi nggak bisa dengar suara Tuhan. Itu nggak gitu. Kadang tuh kita punya pikiran yang, aduh, gue nggak bisa dengar suara Tuhan nih. Jangan-jangan gue satu tim sama si iblis gitu. Enggak, dalam nama Yesus nggak ada kayak gitu. Itu bohong. Kita semua tuh anak-anaknya dan
Tuhan selalu berbicara kepada kita, dan ayo terus berusaha untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kita baca di Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Terus Amsal 14 ayat 12. Amsal mana sih? Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Jadi ini salah satu alasannya. Jadi ya, salah satu alasan tadi ada ya tadi. Jadi solusinya gimana supaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita untuk stop dengan kebohongan iblis, karena senjata iblis kan itu berbohong ya. Jadi senjatanya serang balik lagi dia dengan firman Tuhan gitu. Jadi begitu tembak sama iblis dengan kebohongan, kita tembak balik, jangan diem aja dengan firman Tuhan. Oke guys. Nah, senjatanya Tuhan tuh ya firman Tuhan. Jadi kita harus baca firman Tuhan, bukan cuma dibaca aja ya, tapi juga dipraktekin. Kita baca di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pernah gak sih kita tuh yang kayak lagi khawatir, lagi negatifan gitu, terus udah gitu tuh nggak tahu kenapa tuh khotbahnya tuh pas banget gitu temanya dengan apa yang kita baca. Mungkin kalian baca di media, mungkin kalian baca nggak sengaja di Instagram aku yang brainstorm, kalian baca terus kayak pas tepat sasaran gitu. Nah itu firman Tuhan itu ya itu kayak menohok gitu kan, kayak seakan-akan nih yang bikin nih kayaknya tahu banget nih mata-matain kita nih, padahal enggak, itu firman Tuhan yang menamplok ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi oh ya, ini salah juga, ini seharusnya nggak boleh kayak gini gitu guys. Nah jadi kita harus menyadari segala bentuk kebohongan. Nah ini 3 proses langkah-langkah kebohongan ya. Yang pertama, selidikin masalahnya. Yang kedua, tanya sama diri sendiri, kenapa bisa gitu. Yang ketiga, nanti ketemu garis lurusnya, oke? Yang ditulis tadi. Kenapa bisa negatifan? Negatifan itu bisa terjadi. Nah caranya gimana? Yang paling ampuh banget itu pertama, tanya Tuhan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya kadang tuh kita gak ngerti jawabannya, ya tanya Tuhan gitu. Bangun hubungan sama Tuhan. Jadi peka mana suara Tuhan, mana enggak. Biasanya tuh diingetin dengan firman Tuhan. Pokoknya tuh gak jauh-jauh dari kitab lah jawabannya Tuhan gitu. Nah terus supaya Tuhan bantu, apa sih akar kebohongan yang mempengaruhi sikap kita ya. Contoh ya, kamu ini selalu jadi korban dan gak pernah menang gitu. Biasanya tuh kayaknya tuh bermasalah mulu nih sama orang nih, selalu jadi korban. Masalah itu di mana? Mungkin kamu terlalu khawatir. Kenapa khawatir? Misalnya kamu itu orangnya detail, oke? Kamu selalu berusaha untuk merencanakan semua rincian masa depan. Jadi kalau nggak kesampaian, merasa kamu nggak pernah menang, oke? Nah, kita bikin nih when, where, why, sama what-nya. Nanti ketarik tuh garis lurusnya gimana guys. Nah, ini sebenarnya kan ya dalam bahasa Inggris, aku artiin ya ke bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kapan hal ini dimulai? Kenapa gue bisa merasakan ini? Gitu kan, when, where, when, what-nya itu kan kenapa gue bisa kayak gini? Kayak gitu. Oke. Jadi akar kebohongannya adalah mungkin kamu percaya Tuhan itu gak benar-benar dapat dipercaya. Karena kamu itu selalu pengen mengontrol. Karena kamu merasa itu hal yang terbaik dalam diri kamu ketika mengontrol. Jadi kamu
dibandingkan berserah sama Tuhan, kamu berusaha memanipulasi Tuhan untuk melayanimu dengan tujuanmu. Nah, jadi itu akar dari kamu selalu merasa gak pernah menang. Nah, selalu jadi korban, oke? Harus kamu kerjain ya PR yang tadi di pertanyaan tadi. Apa aja akar-akarnya? Kalau kamu pengen bebas dari pikiran-pikiran negatif ini, gitu. Jadi ingat, kita itu di dalam peperangan di dalam pikiran kita. Baca Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 Filipi 4 ayat 12 sampai 13 ya. Bacain ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ingat, Tuhan yang akan selalu memberi kita kekuatan. Nah, kebohongan akan selalu jadi korban. Dan gak ada hal baik terjadi di dalam hidup kita kalau kita terlalu percaya kepada kebohongan. Ya, kebenarannya baca di Roma 8 ayat 31 dan 37. Roma 8 ayat 31 dan 37. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dialah yang telah mengasihi kita. Jadi kalau misalnya ada kebohongan pikiran yang kayak gitu, yang selalu jadi korban, gak ada hal baik, ingat kebenaran firman Tuhan itu gitu. Nah, terus udah gitu di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita mesti deklarasiin firman Tuhan itu. Jadi ketika kita punya pikiran negatif, ingat firman Tuhan. Nah, berikutnya kebohongan lagi ya. Tuhan gak gampang dipercaya. Jadi gue harus mengatur sendiri semua kehidupan gue. Nah, kebenarannya di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Tuhan itu udah mati buat kita gitu kan. Masa sih kegampang dipercaya kayak gitu, sampai ada dulu paku-paku, ada lubang di tangannya Dia. Masa lu nggak percaya gitu? Tuhan udah hampir lah berkorban gitu demi kita. Ya, kita harus deklarasiin firman Tuhan. Nyawa aja dikasih ya gak, apalagi detail kehidupan kita pastilah Tuhan perhatiin gitu, Tuhan atur ya. Jadi ini gimana kita demonstrasi kehidupan kita harus ganti ya semua kebohongan itu dengan kebenaran firman. Pokoknya begitu ada pikiran negatif langsung ingat firman Tuhan, apa yang kalian pernah dengar, kalian baca gitu. Nah, doa, minta Tuhan tunjukin ayat firman apa yang menuntun kalian untuk mendengarkan kebaikan daripada kebohongan. Oke, kamu tulis lagi di notes kebohongan yang ada di dalam pikiranmu. Tulis yang ada di dalam pikiran kamu negatifan itu, tulis. Terus udah gitu inget-inget kebenarannya apa ya gitu. Misalnya kamu kayak lagi bete, lagi nggak mood gitu, terus lagi sedih, misalnya lagi patah hati atau apalah gitu, kalian inget kebenaran firman Tuhan yang ada, kalian harus ingat itu. Terus kalian deklarasiin di dalam diri kalian harus perkatakan dengan iman, terus praktekin gitu guys. Karena itu hal yang mustahil, karakter itu bukan akar masalahnya, jalur saraf yang ada di dalam pikiran kita gitu guys. Untuk menuntun kita pada karakter kita itu adalah masa kita harus menghapus akar kebohongan mempengaruhi karakter kita. Cara menghapus kebohongan itu adalah dengan menggantinya dengan firman Tuhan. Contoh misalnya kita lagi ketakutan dengan masalah keuangan, baca Filipi 4 ayat 12.
Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ingat itu guys, oke? Deklarasinya uang itu bukan menjadi masalah bagiku. Oke, Tuhan akan memberkatiku berlimpah-limpah. Ingat ayat tadi. Kepada setiap orang yang membutuhkan, karena aku diberkatin. Aku selalu diberkatin. Jadi tulis lagi kembali kebenarannya. Jangan tulisnya negatif-negatif ya, oke? Terserah kalian mau dihias kek, mau dibikin template yang lucu-lucu kek, apa kek, bebas. Jadi kalian ingat gitu. Jadi kita harus mengizinkan kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita. Hapus segala bentuk kebiasaan buruk kita. Tulis firman Tuhan dengan kebenaran. Deklarasiin yang kreatif pokoknya. Jadi kalau kita ubah pola pikir kita itu, kita juga ubah kehidupan kita. Itu guys. Oke, kalau kalian mau baca sendiri bebas. Bukunya itu judulnya Winning the War in Your Mind by Craig Groeschel. Oke. Kalau kalian dapat sesuatu, kalau kalian mengingat teman kalian membutuhkan ini, please kalian share ke teman kalian. Kita nggak tahu apakah mereka lagi mengalami masalah atau enggak. Dan jangan lupa kalian subscribe dan tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info yang aku bagiin. Aku nggak tahu ketika aku lagi ngepost YouTube, lagi ngevlog lagi ke YouTube dan ternyata muncul di notifikasi kalian dan ternyata itu jawaban Tuhan menguatkan kalian, kita nggak tahu ya. Makanya please jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya.